Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan selamat sore dan selamat berbuka puasa kepada teman-teman generasi Aswaja SMP Raden Fatah. Pada Jauhar kali ini, podcast kali ini akan membahas tentang perundungan itu nggak banget gitu ya. Jadinya perundungan itu udah nggak zaman pada saat ini. Oke, sebelum itu saya akan memperkenalkan pemateri kita pada sore hari ini, yaitu Ibu Aziza yang setia menemani saya setiap pembahasan ini ya Bu ya. Nah, pembahasan kali ini cukup menarik dan masih dikatakan viral gitu Bu ya, dengan situasi saat ini. Fenomenanya yaitu anak-anak sekarang lebih sering melakukan, bahkan tidak menyadari bahwa yang dilakukan itu adalah perundungan atau bullying. Yang terjadi di media massa banyak sekali fenomena yang malah memperlihatkan bahwa mereka itu sedang membuli temannya di video lalu diupload di media massa seperti Facebook, Instagram, seperti itu sangat ramai sekali dan bahkan mereka itu merasa bangga gitu Bung. Dan padahal efek yang diterima dari si korbannya itu sangat-sangat berbahaya, mulai dari mereka tidak percaya diri, lalu mengurung diri, bahkan yang sampai paling bahayanya bunuh diri juga ada, lalu sampai meninggal disebutkan dari perundungan itu tadi. Nah, mungkin dari Ibu Azizah bisa menyampaikan beberapa bahaya perundungan. Yang pertama dari korbannya terlebih dahulu itu seperti apa, Matan? Iya, tentunya ini sering ya Mbak ya kita lihat di sekolah bagaimana seorang siswa atau teman-teman kita berbuat terhadap diri kita. Kalau kita berbicara perundungan itu adalah sesuatu yang tidak mengenakkan bagi kita yang dilaksanakan oleh teman kita. Ada apa aja sih perundungan seperti bullying fisik, ya kan? Jadi kita dikata-katain fisik kita, body shaming kayak gitu ya. Nah, kemudian perundungan verbal, wah kamu krebo deh, wah kamu nggak percaya diri, kamu itu apa cupu. Nah, itu kan bahasanya anak-anak sekarang ya. Kemudian ada perundungan cyberbullying ya, jadi secara maya dan mungkin perundungan seksual atau pelecehan seksual ini marak sekali terjadi di kalangan siswa Mbak Nafisa, di kalangan baik itu sekolah dasar, sekolah menengah ataupun sekolah tingkat atas. Nah, tentunya hal ini ketika si korban itu menerima sikap dari temannya yang merundung atau melakukan bullying ataupun melakukan perundungan dan dia tidak diketahui, maksudnya tidak ada orang lain yang mengetahuinya. Ini cukup sekali menimbulkan efek dampak yang berkepanjangan, di antaranya adalah dampak psikologis, ya kan? Mungkin saya jadi pemalu, saya jadi pendiam, saya jadi introvert, jadi menutup diri dengan kawan-kawannya, saya jadi minder ketika misalnya ada nih salah satu teman kalian ketika melakukan demonstrasi atau ketika melakukan presentasi, kemudian kawannya selalu mengolok-olok, ini si anak nggak bisa bicara, si anak cedal, kan ada ya. Kalau kita bicara R itu nggak bisa. Nah, itu selalu dikata-katain itu terus sampai akhirnya timbul rasa malu, rasa iri atau rasa tidak percaya diri, rasa tidak confidence. Nah, ini hal-hal seperti ini adalah dampak psikologis secara berkepanjangan. Dampak langsungnya si anak itu akan menutup diri, dia akan malu. Saya malu Bu, kenapa kamu secantik ini malu? Saya nggak pakai anting. Nah, ada ya ketika nggak pakai jilbab itu nggak pakai anting, saya selalu dikata-katain. Nah, seperti itu. Padahal ini hal sederhana, hal sepele, namun membawa dampak yang luar biasa. Nah, begitu juga misalnya ada anak-anak yang teman sebayanya atau teman lawan jenis ataupun sejenisnya itu suka dia kadang bertindak misalnya dengan cara pegang hal-hal yang memang tidak boleh kayak itu ya. Hal-hal sensitif yang tidak boleh. Nah, ini selalu dia pegang sambil dikata-katain. Nah, ini juga berdampak pada si korban itu
kurangnya percaya diri. Bahkan kalau lebih ekstrim lagi, ada lagi yang berdampak, wah saya harus menunjukkan nih bahwa ternyata saya ini cantik, saya ini tidak seperti yang mereka katakan. Nah, akhirnya cara untuk mengapresiasi dirinya, menunjukkan identitasnya itu namun tidak baik. Ini ada. Misalnya, nah makanya dampak dari perundungan ini salah satunya adalah berdampak karakter yang tidak baik. Jadi karakter yang tidak cenderung positif. Nah, seperti apa misalnya? Misalnya anak-anak perempuan yang tiba-tiba dia menjadikan dirinya itu sebagai senang nih saya dipublish, senang nih saya dicolek-colek temannya. Nah, seolah-olah ini baik menurut dia karena dalam rangka menutupi kekurangan dirinya karena seringnya dia dibully. Nah, itu juga dampaknya. Kemudian juga bagi si korban sendiri selain psikologis, selain dia harus menunjukkan identitas dirinya dengan cara yang negatif, ada anak-anak tertentu itu berdampak turunnya prestasi. Jadi ketika dia tadinya anak-anak yang penuh dengan prestasi, yang penuh dengan bagaimana dia semangat untuk belajar, tiba-tiba dia less motivasi, tidak ada motivasi untuk belajar, kemudian dia tidak berprestasi, bahkan dia PW, sudah saya tidak mau, saya mau ini aja. Nah, seperti itu. Ini dampak bagi korban. Berarti sangat dikatakan sangat berbahaya sekali ya, Bu? Iya, sangat berbahaya sekali. Yang dilakukan oleh si pelaku itu belum tentu yang sangat-sangat membahayakan, tetapi dampaknya sangat berkepanjangan sekali. Iya, sangat berkepanjangan sekali. Nah, sekarang pembahasannya kepada si pelakunya yang bahkan sering sekali tidak menyadari bahwa dia sedang melakukan pembulian. Itu bahayanya kepada pelakunya itu seperti apa, Bu? Iya. Nah, bahaya juga kepada pelakunya bahwa kita harus ingat ya anak-anak, kita sekolah di SMP Raden Fatah. Sekolah yang benar-benar mengutamakan bagaimana pendidikan agama itu nomor 1. Kalau kita menyakiti orang lain, kalau kita membenci orang lain, maka semua itu hakikatnya adalah kembali ke diri kita. Saya yakin tidak ada semua tindakan di dunia ini yang tidak terbayar. Iya kan Mbak Nafisa? Pasti ya. Jadi anak yang suka membuli temannya, anak yang suka melakukan perundungan kepada temannya, pasti dia akan dilakukan hal yang sama, akan menerima perlakuan yang sama, hanya perkara waktu. Tidak sekarang besok, tidak besok lusa, tidak lusa next time atau waktu yang akan datang. Nah, itu pasti. Nah, tentunya para pelaku ini harus menyadari dirinya, oh iya, kalau dicubit itu sakit, maka saya jangan mencubit. Kalau dicaci, dihina itu menyakitkan hati, maka saya tidak akan menghina atau mengejek teman saya. Nah, dampak yang kedua, kalau sampai ini berhubungan dengan kriminalitas, adanya misalnya tindak, kita nggak sadar nih, kita main yang anak-anak itu tiba-tiba jegal ya, kakinya ditaruh di depannya, diselonjorkan, atau mungkin bangku yang tiba-tiba ditarik biar dia jatuh ke belakang. Kita menyakiti fisiknya hingga berdampak pada sesuatu yang membahayakan, sehingga harus ada patah tulang, kemudian ada sobek, ada luka. Itu kan kita nggak bisa tangani sendiri nih, maka harus ada dokter, harus ada tindak yang berwajib. Dalam hal ini siapa? Polisi dan lain sebagainya. Ada lagi dinas pemberdayaan perempuan dan anak, kemudian forum anak dan lain sebagainya. Dampak bagi pelaku tentunya ada undang-undang yang menjerat bahwa si pelaku nanti harus diberi konsekuensi. Nah, ini yang tentunya karena kita di negara Indonesia adalah negara hukum, yang kita harus benar-benar hati-hati anak-anak, jangan sampai tindak perundungan, bullying ini bergurau, kelihatannya sepele, tapi bagi pelaku bisa loh kalian dijerat dengan pasal dengan pasal perundungan, pasal bullying, bahkan itu akhirnya merugikan diri sendiri. Kemudian yang ketiga, si pelaku ini nantinya juga tidak akan punya temannya ya itu aja, mereka yang memang kelompoknya atau gengnya. Mereka akhirnya para pelaku perundungan, pelaku bullying itu tidak diterima
baik itu di lingkungan sekolahnya ataupun di masyarakat. Iya. Iya kan, rugi kan anak-anak. Lantas kenapa kita selalu senang gitu loh, bangga ketika kita Melakukan membuli, iya bullying. kan? Ketika kita mengejek teman, ketika kita tidak menyukai teman. Nah, itu. Iya. Berarti kalau bisa dibahasakan bahasa Jawanya itu sing nandur bakal cukul Ya, gitu. yang nandur bakal cukul ya. Jadi diusahakan kita itu menanam yang baik-baik saja supaya Betul, kita sangat. mendapatnya nanti adalah suatu kebaikan. Nah, melihat dari fenomena-fenomena yang ada di media massa yang banyak sekali kan Bu, kayak kenapa mereka memiliki pemikiran kalau hal pembulian diposting itu mereka bisa memiliki rasa kebanggaan gitu. Bahkan ada beberapa komen yang seperti itu, ya salahnya yang dibully, kenapa dia kok bisa gitu. Apakah ada yang salah dengan sistem kita atau seperti apa? Oke, berarti ini Mbak Nafisa ya, lebih bagaimana sih kita ini ya jadi siswa, bagaimana sih kita bisa struggle, bagaimana kita bisa mempertahankan diri di tengah fenomena yang seperti itu ya. Kalau saya menanggapi dari media sosial, tentunya kita harus bijak dalam memilah dan memilih. Karena tidak semua konten atau unggahan itu memberikan efek baik atau bermanfaat bagi kita, gitu ya. Kalau misalnya kontennya mengarah pada bully ataupun tindak kekerasan ataupun pelecehan terhadap orang lain, itu yang harus kita skip, tidak kita tonton. Dan pasti itu nanti akan ditangani karena ada undang-undang ITE-nya. Itu kalau kita bicara media sosial. Nah, sekarang kita kembali sebagai siswa di sekolah, tentunya anak-anak pemirsa jauh hari ini ya. Bagaimana kita yang pernah dibully teman, iya kan? Yang pernah juga melakukan tindak perundungan kepada teman. Nah, bagaimana kita bisa bertahan? Ada satu trik atau satu tips. Yang pertama adalah fokus pada kelebihan diri sendiri. Jadi misalnya kita selalu memperoleh omongan, wah kamu ini nggak bisa dong jadi atlet bulu tangkis, jadi atlet voli karena kamu pendek banget. Nah, kayak gitu ya. Selalu kita dikata-katain si cebol, si pendek dan lain sebagainya. Kita fokus, kita punya kelebihan apa? Itu. Dan kita tidak fokus pada orang di luar sana. Karena yang menjadikan kita sukses itu bukan orang lain, bukan teman kita, tapi diri kita sendiri. Sehingga fokus pada kelebihan kita, bukan fokus pada komentar teman kita. Itu yang pertama. Kita tidak baik ketika berbicara, tetapi kita baik ketika kita menggambar. Itu yang kita akan asah sampai sejauh mana konten gambaran saya ini bisa sampai prestasi nasional. Misalnya, saya tidak pandai di Qori membaca Al-Quran, tapi saya juara kaligrafi. Nah, itu kan kelebihan-kelebihan yang harus kita pressure, harus terus kita kembangkan. Yang kedua, agar kita bertahan dengan situasi yang penuh bully dan penuh dengan perundungan, kita fokus pada bagaimana kita mempertahankan diri, bukan bagaimana kita mempermasalahkan teman yang membuli. Karena teman yang melakukan perundungan atau melakukan bullying, dengan sendirinya mereka akan terkikis dan mereka akan tidak punya teman. Kalau kita fokus pada bagaimana cara kita bertahan. Oke, silahkan kamu selalu ngata-ngatain saya begitu. Saya mah nggak ada efeknya. Iya, saya kan baik-baik saja. Silakan, itu nanti kembalinya ke kamu. Sehingga dia akan dengan sendirinya dia akan merasa jerah. Karena orang yang diberi kok nggak ada respon, nggak ada reaksi. Gitu. Nah itu ya, tentunya kita harus punya sikap percaya diri yang tinggi. Kita harus punya sikap keberanian untuk melawan itu. Yang ketiga, lawan jika itu tidak baik. Jadi perundungan, bullying ini harus dilawan. Katakan tidak, misalnya terjadi pelecehan seksual dengan temannya, kita harus lawan, harus berani melawan. Kemudian jika kita dikata-katain, wah kamu ini anak yang bodoh misalnya. Nah, kita juga harus bisa melawan. Kamu sendiri seperti apa? Nah, jangan bertahan pada posisi sikap atau posisi yang
playing victim. Kita Iya. seolah-olah aduh, iya ya, jadi kita harus kuat Iya, gitu, iya, harus iya. kuat. Jadi kita harus kuat, kita harus menunjukkan bahwa kita mandiri, kita bertanggung jawab, sehingga di luar sana itu ketika mau melakukan perundungan yang terus-menerus itu nggak jadi deh, kayaknya lawanku lebih kuat nih. Iya. Nah, itu harus terbangun. Nah, yang keempat, ini yang paling penting. Ketika kita jangan balas, jadi jangan balas apapun yang dilakukan oleh teman, misalnya karena tidak ada kesuksesan dengan menjatuhkan orang lain. Ketika kamu dilempar dengan batu, ambil batu itu untuk membangun sebuah rumah, jangan diambil untuk dilempar lagi. Kita sama. Jadi ambil untuk membangun rumah, ambil batu itu untuk menjadi sebuah karya yang luar biasa. Nah, jadi itu anak-anakku, makanya semua kembali kepada diri sendiri. Tidak ada tindakan itu yang akhirnya merugikan kalau kita mempunyai niat dan mempunyai komitmen yang baik. Iya, pastinya. Pasti kan Mbak Nafisa ya? Nah, mungkin kalau itu tadi dari sisi pembangunan motivasi dari siswa atau anaknya yang merasa menjadi korban ataupun pelakunya. Nah, mungkin apakah ada cara yang dilakukan untuk menghentikan fenomena ini dari sisi baik lingkungan sekitar ataupun khususnya di sekolah. Iya, tentunya kalau kita bicara sekolah maka kita bicara sistem ya Mbak. Jadi harus ada bahwa sekolah ramah anak, ya kan? Jadi sekolah ini harus dibangun sebuah sekolah yang memang inklusif, menerima semuanya, memberlakukan bagaimana sih tata tertib itu berlaku untuk semuanya tanpa pandang bulu, dan ada tata tertib, ada komitmen-komitmen baik di kelas ataupun di sekolah yang memang mengatur khusus terkait perundungan. Ini memang tidak dibolehkan di SMP Raden Fatah. Jadi benar-benar menerapkan tata tertib yang ramah ya, ramah anak, inklusivitas, kemudian menghargai perbedaan, kemudian menerima keberagaman dengan baik, dengan toleran. Kemudian yang kedua, adanya kesadaran dari Bapak Ibu guru, kemudian dari siswa, bahwa ketika kita melakukan perundungan terhadap orang lain, itu kembalinya adalah kepada diri sendiri. Ya kan? Sehingga dari situ sudah tepat sekali adanya pembiasaan-pembiasaan di sekolah yang mengarah kepada bagaimana meningkatkan kecerdasan spiritual dan emosional empati yang tinggi terhadap semua siswa. Yang ketiga tentunya ada reward and punishment, ada sanksi-sanksi yang diberlakukan, harus ditindak. Para mereka yang melakukan perundungan dan itu berkali-kali dengan anak yang itu-itu aja, ini harus ditindak, harus dicegah sejak dini. Nah, sehingga ketika semua ini bekerja sama, kalau sudah korbannya ini sampai pada tahap harus ditangani, ini kan masih tahap preventif ya, masih tahap bagaimana mencegah. Tapi kalau sudah ada korban, berarti bagaimana kita untuk menangani si korban dan pelaku. Berarti harus bekerja sama dengan pihak luar, dengan Dinas Perempuan dan Anak, dan kemudian bagaimana bekerja sama dengan Lembaga Perlindungan Anak, kemudian bagaimana bekerja sama dengan BNN, dengan kepolisian, itu sangat penting. Sehingga ada pada event-event tertentu, adanya sosialisasi, kemudian adanya MOU terkait sekolah ramah anak, kemudian mereka, para bapak-bapak pengaman hukum ya, jadi tindak ini juga datang ke sekolah-sekolah, kita bekerja sama sehingga ada satu momen bahwa oh iya, semua bergerak bersama untuk mengamankan bahwa sekolah ini memang benar-benar sudah menangani perundungan sejak dini gitu Mas, dan dipastikan aman, tidak ada perundungan di SMP Raden Fatah. Saya pikir seperti itu. Iya. Jadi khususnya untuk di sekolah ini Bu ya, kan banyak yang berpendapat kalau bahwa teori yang Ibu Ziza katakan tadi ada reward and punishment itu sudah tidak relevan lagi dengan situasi yang sekarang, karena itu katanya terlalu menekan si siswanya atau si anaknya, padahal hal itu tidak dibenarkan gitu nih Bu. Kembali lagi begini Mbak, tergantung pada tujuannya, ya kan? Jadi tergantung tujuan saya memberikan reward dan punishment ini seperti apa,
ya kan? Semua tidak bisa digeneralkan. Oh, enggak boleh sekarang di sekolah enggak boleh ada hadiah ketika juara. Nah, itu kan beda lagi ya. Iya. Tapi seperti apa? Nah, tentunya yang tahu itu adalah kondisi sekolah itu, gurunya di sekolah itu, kemudian siswanya. Oh, kalau siswa si A ini, anak ini sudah diberi efek jera berkali-kali, tapi tetap enggak ada dampak atau enggak ada tindakan yang dia mencegah. Iya. Nah, berarti dari situ kembali lagi, berarti kita berarti diperbolehkan nih membuat sanksi yang mana sesuai dengan komitmen, konsekuensi dari si siswa dan Bapak Ibu guru. Tentunya kan seperti itu ya. Jadi dalam hal ini dibutuhkan kebijaksanaan. Bijaksananya guru menyikapi, melihat baik guru, orang tua ataupun orang dewasa. Iya kan? Iya. Nah, nggih. Jadi hal itu adalah kalau menangani tentang kasus bullying atau perundungan, hal itu adalah wajib dicegah dan harus adanya punishment-nya gitu nggih, Bu. Iya. Nah, alhamdulillah pembahasan kita hari ini mendapatkan sebuah pencerahan gitu bahasanya. Karena dari apa yang dibahas dari fenomena saat ini memang benar-benar harus diberantas dan kalau bisa dihentikan dan ditiadakan gitu ya. Nah, untuk teman-teman generasi Aswaja di rumah, silahkan kalian fokus pada tujuan diri kalian masing-masing untuk menggapai apa yang kalian cita-citakan. Ngeten ya, Bu. Dari Bu Zizah, saya persilahkan untuk memberikan closing statement-nya kepada teman-teman yang di rumah. Monggo. Iya, baik untuk sahabat Jauhar semuanya, tidak ada kesuksesan orang lain dengan cara menjatuhkan orang lain dan tidak ada menghargai orang lain dengan cara merendahkan diri sendiri. Tetap semangat, pastikan puasanya kuat dan hebat. Ya, terima kasih kepada Ibu Azizah yang telah setia menemani materi kita di Jauhar Ramadan kali ini. Ada satu quotes yang bisa saya sampaikan, mengutip dari Abraham Lincoln, yaitu, I would rather be a little nobody than be an evil somebody. Yang artinya, intinya adalah, saya lebih baik jadi orang yang biasa-biasa aja deh daripada orang yang berperilaku buruk seperti setan. Seperti itu ya. Saya sampaikan terima kasih, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.